Ya, kita kenal bakso yang punya banyak penggemar di seantero Nusantara, tentu saja dengan kuah gurih dan ditambah dengan beragam isian. Dalam perkembangannya, bahwa jenis bakso ini juga sudah mulai beragam. Salah satunya adalah bakso Malang. Nah, kita jadi ada pertanyaan nih, dari mana sih sebenarnya bakso ini berasal dan apa saja jenisnya? Berikut kita lihat informasinya dalam Ragam Kuliner. Bakso adalah makanan dengan bulatan daging, tahu, gorengan, mie dan kuah yang berasal dari kaldu. Bakso sendiri adalah makanan peranakan yang datang bersama para imigran dari Tiongkok. Ketika para imigran ini memasuki wilayah Nusantara, selain mereka membawa barang dagangan, makanan dari negara asal mereka pun turut berlabuh di Indonesia. Ya, jadi di abad 19 akhir 1890-an itu baru populer di Chaoshan namanya, atau sekarang mungkin Teochew termasuk dari sana itu. Chaoshan itu, mereka lah yang pertama kali konon yang menemukan teknik membuat bakso itu. Ya, bakso itu apa? Bakso itu yang bulat-bulat itu. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ari Budianto, kata bak bukanlah babi seperti isu yang beredar di tanah air. Kata bak, jika diambil dari istilah bahasa Tiongkok, berarti daging. Mulai daging sapi, ayam, babi, dan lain sebagainya. Sedangkan bakso berasal dari kata ngobak. Ngo artinya sapi, dan bak artinya daging. Jadi, bakso adalah daging sapi. Dalam penelitian yang lain, kata sao pertama kali mempunyai arti teknik untuk melembutkan daging, dengan cara dicincang atau dipukul hingga halus. Jenis bakso di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bakso Solo dan bakso Malang. Bakso Solo berasal dari segitiga Soloan yang terdiri dari 3 kota, Solo, Wonogiri, dan Boyolali. Bakso Solo lebih mengutamakan rasa yang autentik dengan penambahan variasi yang cukup minim, isinya pun tak banyak berubah. Pentol yang berupa bulatan daging baik yang halus atau kasar dengan urat sapi. Kemudian tahu putih atau tahu goreng isi, mie atau bihun, dan gorengan dengan variasi 1 atau 2 saja. Berbeda dengan bakso Solo, bakwan atau bakso Malang masuk ke kota Malang di akhir 1960-an. Pada masa itu, bakso Solo di kota Malang disebut dengan nama bakwan Malang. Isinya sedikit lebih bervariasi dibandingkan dengan bakso Solo. Adanya tambahan bakso ikan, pangsit goreng, dan pangsit basah, serta oyong alias sosis lumpia menjadi penanda identitas bakwan Malang pada waktu itu. Penggunaan kata bakso dengan bakwan di Malang menjadi penanda identitas bahwa ada perbedaan mendasar di antara dua jenis makanan tersebut. Bakso Solo untuk bakso versi Solo dan bakwan untuk bakso versi Malang. Makin menjemuknya kota Malang ditambah makin majunya peralatan pengolahan makanan membuat tuntutan inovasi dalam dunia bakwan yang kemudian disebut sebagai bakso Malang semakin meningkat. Dari 1 atau 2 jenis pentol saja, bakso Malang perlahan berinovasi dengan melahirkan bermacam-macam jenis pentol. Bagi orang generasi sekarang 2000-an, 90-an lah yang sudah dewasa itu, yang mengenal bakso Malang yang meriah ini sekarang. Kalau yang 2000-an tambah yang sekarang ini ada bakso wale, ada bakso mercon, ada bakso keju, ada bakso sumsum, ada kalau sumsum dah lama sebenarnya. Itu. Jadi sudah jadi identitas. Sudah jadi identitas. Dibanding dengan bakso Soloan lebih meriah yang disebut bakso Malang. Di awal 2000-an, varian bakso Malang makin variatif. Sebut saja pentol keju, pentol isi jamur, hingga pentol ranjau yang berisi irisan cabai pun makin digemari. Untuk varian gorengan pun makin menjadi. Tidak hanya 1 atau 2 macam gorengan seperti di awal munculnya bakso. Ayo dihitung. Nggak sempet ya, saya bantu. Ini ada 14 macam varian gorengan dan baksonya. Belum lagi nanti ditambah mie kuning, mie putih. Dan jangan lupa, deng-deng, masih ada lontong. Gimana kira-kira, siap nggak makan bakso Malang? Kalau saya siap. Kalau nggak habis gimana? Tenang. Mas, bisa bungkus? Bisa. Bisa bungkus. Mari, kita laksanakan. Hal ini diakui oleh salah satu produsen bakso Malang, Sugeng Priyadi. Pemilik bakso Hebring ini setiap hari mengolah 25 kg daging untuk bermacam pentolnya. 2 macam tahu goreng dan tahu putih yang totalnya mencapai 260 biji, belum termasuk tahu wali.
balik 100 biji. Bermacam gorengan pun tak henti dikerjakan mulai dari jam 8 pagi hingga jelang tengah hari. Dengan 2 warung dan 3 penjaga bakso keliling, Sugeng Priyadi mengaku pendapatannya meningkat semenjak dia membuat bermacam variasi pentol dan gorengan. Kayaknya lebih ramai sekarang, Mas. Salahnya kalau dulu itu kan orang kalau beli bakso di mana aja kan sama saja gitu ya. Kecuali di bakso kota, di Cakman kayak gitu, itu memang beda sekali. Banyak varian-varian juga kalau di situ. Dan saya ya kepinginnya niru kayak gitu-gitu, Mas. Kepinginnya. Bagi penikmat bakso Malang, pilihan beragam dengan bermacam rasa memberikan sensasi tersendiri. Panganan yang bisa ditemui di mana saja dan kapan saja ini menjadi pilihan utama banyak orang. Kalau bakso Malang ini kan lebih gurih, lebih variatif isinya gitu banyak. Apa aja biasanya kalau ini? Banyak macam menunya kan, ada gorengan, ada siomay dan macam-macam lainnya gitu. Iya. Terus perbedaannya yang mana Pak dari rasanya? Kalau rasanya lebih enak bakso Malang daripada yang lain. Dari yang sebelumnya sederhana, bakso Malang perlahan menjelma menemukan jati dirinya. Titik temu antara kreasi produsen dan permintaan para pembelinya menjadikan bakso Malang seperti sekarang ini variatif, murah, dan lezat. Gancar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Malang, Jawa Timur.